kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini melalui media Zoom ini kami datang kepada Tuhan, menyatukan hati, menyatukan seluruh kehendak perasaan kami bersama-sama dengan para pendoa pada pagi hari ini. Mari Engkau akan memberkati kami, berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir, yang sudah berkomitmen pada pagi hari ini. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya dasari dari Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14, saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul pada pagi hari ini adalah pandemi sebagai interupsi bagi perenungan rohani kita. Pandemi sebagai interupsi bagi perenungan rohani kita. Interupsi dapat diartikan sebagai hal yang menyela, sebagai hal yang datang tiba-tiba, sebagai sesuatu yang membuat kita berhenti sejenak untuk memikirkan hal-hal yang penting berkaitan dengan kehidupan kita, dan terutama sebagai orang percaya, membawa kita untuk semakin masuk ke dalam perenungan rohani, hari demi hari, melihat kepada Tuhan, Tuhan yang hebat dan Tuhan yang dahsyat bagi kita. Firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain yang terbaik seperti ini, yaitu menantikan Tuhan, menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Karena Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara tentang situasi yang kita hadapi, pandemi yang kita hadapi, yang saya istilahkan sebagai saatnya kita diinterupsi, maka pandemi adalah sebagai momen memperbaiki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ya. Jadi hubungan yang dalam dengan Tuhan bukan hanya sebatas tradisi, sebatas seremonial, sebatas tata cara yang dibuat oleh manusia. Tetapi pandemi menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan yang lebih dalam, yang lebih berkualitas dengan Tuhan. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya pasal 29 ayat 13, sebuah kritikan, sebuah teguran dari Tuhan terhadap umatnya. Mereka datang kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan Markus pasal 7 ayat yang ke-6 juga mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya. Berkata, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Pandemi COVID-19 mengajarkan kepada kita untuk kembali mengevaluasi. Jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bibir mulut memuliakan Allah, tetapi hati jauh daripada Allah. Itu sebabnya COVID-19
momen yang paling tepat, paling baik untuk manusia, terutama orang percaya, untuk kembali memperbaiki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, para pendoa pada pagi hari ini. Lalu kemudian pandemi COVID-19 juga menjadi ajang di mana kita untuk mengoreksi, memperbaiki karakter orang percaya, yaitu sesuai dengan karakter yang Yesus mau. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Pandemi ini sebenarnya mengajarkan manusia, orang percaya untuk semakin rendah hati, semakin berbesar hati. Tidak ada tempat bagi ketersinggungan di saat-saat seperti ini. Karena memang pada akhirnya kita harus berterus terang. Mungkin ketika orang tidak menggunakan masker, kita katakan, "Hei, gunakan masker." Mungkin ketika orang tidak jaga jarak, kita harus berterus terang, "Mari jaga jarak." Mungkin ketika orang tidak menjalankan protokol kesehatan, kita harus ingatkan, "Mari jaga dan gunakan protokol kesehatan." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi berbicara tentang pandemi secara firman Tuhan, berbicara tentang di mana kita mengoreksi diri kita. Tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat bagi ketersinggungan di sana. Pandemi mengajarkan kita untuk menjaga orang lain di samping diri kita sendiri. Kita menjaga kesehatan kita, kita menjaga orang lain agar tetap sehat. Jadi betul-betul situasi yang sedang kita hadapi sedang membawa kita untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain secara keseluruhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para pendoa, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2 sampai 1 ayat 2 dan 3. 1 Timotius pasal 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Efesus pasal 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang berikutnya, situasi seperti ini juga menjadi momen bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan doa dan ibadah kita. Doa pribadi, doa bersama keluarga, ibadah bersama keluarga, ibadah bersama umat Tuhan, dan semua hal yang berkaitan dengan apa yang harus kita buat sebagai orang percaya. Pandemi sebagai momen evaluasi kehidupan doa dan ibadah yang lebih baik lagi secara pribadi dan secara keluarga. Jadi pada pagi hari ini kita sangat bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih menolong, masih menjaga, masih memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi di balik semua itu, mari setiap orang untuk melihat kembali bahwa situasi seperti ini menjadi semacam interupsi bagi kita untuk semakin hari semakin merenungkan bahwa Tuhanlah yang paling hebat. Tuhanlah satu-satunya andalan kita. Tuhan punya rencana yang baik bagi kehidupan kita. Tetapi mari kita menantikan Tuhan, bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Mari kita menguatkan dan meneguhkan hati bahwa Tuhanlah satu-satunya tujuan hidup kita. Tuhanlah satu-satunya pertolongan dan andalan kita. Pandemi ini kiranya tidak mengecoh banyak orang untuk memperhatikan hal-hal yang lain lebih daripada Tuhan. Tuhanlah yang harus kita andalkan. Karena apa? Karena dialah sumber pertolongan
dan sumber kekuatan kita. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang lebih dalam, hubungan yang lebih intim dengan Allah, sehingga kita akan semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita mengoreksi diri kita, apakah karakter Kristus makin disempurnakan hari demi hari? Apakah karakter Kristus yang sedang kita kejar? Pandemi ini mengajarkan orang untuk rendah hati. Pandemi ini terus terang membuat yang tadinya kita ingin cepat-cepat melakukan segala sesuatu, tetapi rupanya dalam tanda petik Tuhan memberikan rem sedikit, ya, yang tadinya segala sesuatu cepat dilakukan. Tetapi oleh karena protokol ini dan itu semuanya ya harus seperti agak lambat. Tetapi paling tidak mengingatkan bahwa kita di bawah kendali Allah. Cepat atau lambat, semuanya akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan lakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Pandemi juga mengingatkan bahwa inilah saatnya semua orang berkumpul, ya, baik secara keluarga, ya, secara pribadi kita datang kepada Allah. Ini saatnya sekali lagi para pemimpin-pemimpin dalam keluarga dipaksa untuk diaktifkan kembali untuk memimpin keluarganya semakin dekat dengan Tuhan. Mau tidak mau, keluarga demi keluarga harus melaksanakan ibadah, saling memotivasi diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah, ya, secara khusus ibadah-ibadah online, doa online seperti ini, dan itu membutuhkan komitmen dan hati yang kuat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengingatkan kita, memberkati kita, dan kita semakin hari semakin melihat bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Situasi yang sedang kami hadapi mengingatkan kami untuk terus memperbaiki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Mengingatkan kami untuk terus mengoreksi kehidupan kami agar semakin serupa dengan Tuhan. Mengingatkan kami untuk semakin giat dalam doa-doa pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat dan gereja. Engkau tolong kami ya Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami. Kami menantikan Tuhan hari demi hari. Karena Tuhan baik bagi kami. Berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Keluarga demi keluarga. Dimanapun kami berada. Yang sehat Tuhan terus pelihara. Yang sedang sakit Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan sembuhkan. Dan kami percaya kebahagiaan dan sukacita daripada Allah akan terus mengalir dan melimpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada pelayan selanjutnya.